Anda akan mendengarkan PPDC Podcast dalam 3, 2, 1. Halo guys, welcome to PPDC Podcast. Balik lagi bareng gue Niko. Dan gue Lia, seneng banget nih Kak, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di PPDC Podcast. Ya nih Lia, nggak berasa ya ini jadi episode terakhir kita di season ini. Iya kan Niko, kita udah pernah sharing tentang apa itu debat, belajar mengenai resistensi antibiotik, dan kemarin kita juga udah sempat ngebahas mengenai potensi diri. Nah, yang terakhir ini kita mau sharing mengenai hal yang lagi happening banget nih di kalangan mahasiswa, apalagi kalau bukan program Kampus Merdeka. Kemajuan teknologi yang pesat, pengaruh sosial budaya, dan persaingan dunia kerja yang semakin tinggi membuat kita sebagai mahasiswa harus memiliki kompetensi yang memadai. Makanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Kampus Merdeka. Nah, teman-teman, sekarang kita udah bersama Ibu Esti yang merupakan Kaprodi S1 dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kita mau ajak beliau untuk ngobrol-ngobrol mengenai pandangan beliau tentang program. Halo Ibu, selamat malam Ibu. Selamat malam, sehat ya adik-adik ya. Alhamdulillah. Senang ketemu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Ibu untuk berdiskusi di PPDC Podcast kali ini. Nah, gak lupa nih di sini juga kita udah ditemenin sama salah satu mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu Kak Alessandro. Halo Kak. Halo, selamat malam Bu Esti, Lia, Diko, dan teman-teman pendengar. Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke Kak, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, boleh nggak sih Kak, aku minta tolong dulu nih untuk lebih dijelaskan terlebih dahulu, ada apa aja sih Kak di program Kampus Merdeka untuk mahasiswa ini? Boleh. Jadi di program Kampus Merdeka ini ada banyak loh. Yang pertama itu ada Indonesia International Student Mobility Awards atau IISMA. Kita bisa belajar di perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan juga program magang yang akan memberikan kita pengalaman mengenai dunia pekerjaan, kampus mengajar di mana tujuannya adalah pemerataan pendidikan dasar, Kementerian ESDM Gerelia yang berfokus dengan energi bersih khususnya solar photovoltaik, KKN tematik, dan proyek kemanusiaan di mana kita bisa berkontribusi dengan menyumbang gagasan solusi untuk isu sosial, riset atau penelitian di mana kita bisa mendapatkan pengalaman mengenai suatu proyek penelitian di laboratorium, pertukaran mahasiswa merdeka di mana kamu berkesempatan untuk belajar di kampus terbaik di Indonesia, studi independen yang bisa memberikan kamu kesempatan untuk menguasai ilmu aplikatif lintas jurusan, wirausaha untuk future entrepreneur di bawah naungan bimbingan profesional, dan yang terakhir nih ada kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau KMMI yang memberikan kursus singkat selama 1 semester mengenai berbagai macam subjek. Wah, banyak juga ya program yang ditawarkan sebenarnya. Saya mau ke Bu Esti nih Bu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai program Kampus Merdeka ini Bu? Baik, terima kasih adik-adik yang pertama yang mengundang saya ya di sini dalam rangka kita sama-sama sharing ya tentang MBKM. Sebelumnya sedikitlah saya menjelaskan ya, MBKM itu kan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana menurut Mas Nadiem nih, jadi menterinya kalian ini ya, MBKM ini bertujuan memberikan berbagai peluang untuk mahasiswa menjadi SDM unggul. Tadi sudah dijelaskan ya oleh De Alessandro ya tadi ya, sudah ikut salah satu ya dari 8 program MBKM. Jadi di sini mahasiswa mendapatkan hak untuk belajar di luar prodinya dan juga di luar kampus maksimal selama 3 semester ya. Nah, jadi di sini mahasiswa boleh memilih ya. Dia full belajar di prodinya. Jadi untuk farmasi full, dia nggak mau keluar ke luar prodi maupun keluar universitas maupun keluar, itu pun diperbolehkan ya. Karena kurikulumnya ya kita sudah tangguh ya, kita anggap sudah tangguh. Jadi tanpa MBKM juga nanti tetap akan dihasilkan mahasiswa yang unggul. Tetapi kembali lagi seperti Mas Nadiem pernah jelaskan analoginya ya, bahwa kalau MBKM itu kalau orang di kampus itu dianalogikan belajar berenang di kolam renang. Nah MBKM ini mahasiswa dibawa
berenang itu tidak di kolam, di sana di laut juga bisa berenang. Nah, tentu saja untuk berenang di laut yang penuh segala macam tantangan, nah itulah dianalogikan seperti belajar di luar prodi atau bisa di dalam perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda atau juga di tempat-tempat tadi sudah dijelaskan ya oleh Alessandro. Jadi saya kira Ibu tidak perlu menjelaskan lagi tentang 8 program Kampus Merdeka ya, tadi dari pertukaran pelajar, kegiatan wirausaha, penelitian, riset, asistensi mengajar, magang ya, membangun desa, studi proyek independen, proyek kemanusiaan. Ya, demikian sekilas untuk tentang Kampus Merdeka. Kira-kira ada apa ya yang menjadi keresahan atau Mungkin nanti kita bisa bahas di selanjutnya ya, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Berarti program Kampus Merdeka ini banyak banget ya Bu yang ditawarkan oleh Pak Nadiem sendiri ya. Iya. Tapi yang sebenarnya untuk prodi kesehatan itu sebenarnya tidak wajib ya istilahnya, karena kita tahu ya prodi kesehatan itu prakteknya itu sebenarnya sudah simulasi dunia luar. Tapi ya kita ada kebijakan dari universitas, boleh kampus untuk yang prodi kesehatan memfasilitasi juga. Baik Bu, tadi kan kita udah mendengarkan nih mengenai tanggapan program Kampus Merdeka ini. Nah sekarang aku mau tanya nih ke Kak Ale. Kak Ale ikut program apa sih Kak dan kenapa pilih program itu Kak? Nah, aku sendiri ikut programnya KMM itu yang kredensial mikro. Nah, aku tuh ikut program Scientific Writing and Publishing karena menurut aku kita sebagai future scientist bisa berkontribusi selain dari kayak bidang keilmuan yang lain. Kita bisa berkontribusi dengan cara mengeluarkan KTI atau jangan jurnal-jurnal. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut program Kampus Merdeka itu gimana sih caranya Kak Alek? Nah, caranya itu gampang banget. Jadi di program Kampus Merdeka ini kalian bisa daftar di websitenya program Kampus Merdeka Kemendikbud. Kalian di situ tinggal bikin akun, terus ikutin prosedurnya. Kalian bisa masukin biodata, terus kalau misalkan di program magang nih, kalian bisa masukin transkrip nilai sama CV. Kalau di program yang aku sendiri, yang KMMI, itu dia ada website lagi. Di program KMMI ini, kamu cuma perlu masukin nama, biodata doang nih, nggak perlu pakai CV atau tadi transkrip nilai. Baik, kita sudah mendengar nih dari sisi mahasiswa. Nah, sekarang kita balik lagi ke Bu Esti. Oke Bu, kalau menurut Ibu, program apa aja sih Bu yang cocok diambil oleh mahasiswa farmasi, khususnya untuk menunjang karir mereka untuk kedepannya Bu? Baik ya, sebenarnya tadi juga sudah saya jelaskan, mau mengambil atau tidak mengambil itu tergantung kepada karakter diri, kemudian ya keinginan masa depannya ingin seperti apa dengan program ini ya. Nah, jadi kalau dibilang mahasiswa farmasi cocoknya yang mana ya? Kembali lagi, kalau adik-adik punya misi saya ingin menjadi entrepreneur, ya tentu saja yang cocok kegiatan kewirausahaan. Kemudian adik-adik hobi riset, meneliti. Nah, tentu saja bisa ikut yang program penelitian atau riset. Atau ini nih, farmasi juga sedang ada project independen, dapat hibah 2 tempat ya dari program matching fund. Nah, itu programnya namanya studi independen. Nah, di situ membuat produk dari dari hulu sampai hilir. Nah, itu studi independen. Nah, jadi ketika nanti ingin membuat suatu produk, ingin dijual itu bahkan sampai desain bisnisnya ya. Nah, ingin dijual dan sebagainya, ingin menjadi wirausahaan, nah itu sebenarnya jangan setelah selesai, tapi sejak mulai kuliah sudah memulai program-program tersebut. Nah, jadi itu kembali lagi keinginan adik-adik nanti setelah lulus, saya ingin apa, bukan setelah lulus baru start, tetapi dari sejak kuliah sudah bisa mulai mencuri start ya. Anda ingin membangun desa, ada kan mahasiswa kita yang dari daerah timur, dari daerah Papua, Lombok, Sulawesi. Nah,
itu saya kira bisa juga mengikuti program-program, karena di sana dia setelah lulus kan tidak selalu tugasnya hanya menjadi farmasis, tapi dia bisa menjadi leader kan di situ. Bisa jadi anggota DPR, farmasis yang anggota DPR, bisa jadi farmasis yang bupati, sudah ada ya, bupati, farmasis yang syukur-syukur jadi gubernur. Nah, itulah kembali lagi ke passion diri dari adik-adik, dari ketika mulai kuliah itu sudah passion saya di mana, Kemudian ini adalah fasilitas, MPKM itu fasilitas untuk mulai start melakukan ya aktivitas yang nanti menjadi passion ketika sudah terjun ke masyarakat. Jadi itu loh, kalau dibilang cocok atau untuk farmasi, saya kira ya itu kembali ke karakter pribadinya. Atau dia ingin di dunia usaha, pengen lihat ilmu-ilmunya pengusaha, ya bisa magang, ya. Atau berjiwa riset pendidik, ya bisa juga asistensi mengajar. Kembali lagi tadi, passion itu ada, baik itu ada di diri masing-masing. Jadi memang untuk cocok-cocokan itu relatif ya Bu ya. Iya, Semuanya itu betul. bergantung. Iya. Passion. Semuanya bergantung kepada passionnya yang tadi yang Ibu sebut, yang Ibu jelaskan. Iya, betul. Dan untuk hal itu juga harus direncanakan dari sekarang ya Bu ya. Harus kita Iya. harus bisa curi start lebih dulu gitu. Istilahnya. Iya Ibu. Nah, di FFUP sendiri, Bu, itu program kampus merdeka itu diwajibkan nggak sih, Bu? Jadi kalau misalkan kayak ada mahasiswa, oh harus ikut kampus merdeka nih, Bu, atau ada program tersendiri, Bu, yang ditawarkan oleh fakultas, Ibu, untuk mahasiswa itu yang tidak ingin mengikuti program kampus merdeka? Baik, Niko, pertanyaannya bagus ya. Jadi, apakah wajib? Tidak, ini adalah pilihan ya. Kembali lagi tadi, karena merdeka ya kan. Jadi Mas Nadiem itu mengajak kita untuk mulai menilai diri kita itu cocoknya di bidang apa. Jadi kalau memang saya tidak mau berenang, tadi analoginya ke laut luas, saya ingin jadi atlet renang saja, ya tidak perlu kan dia berenang ke laut. Jadi dia mau memperdalam tentang teknik berenangnya, tentang bahkan kadar air kolam renangnya, ya dia tidak perlu passionnya, dia memperdalam ilmu itu sampai dia kedalaman dari ilmu itu. Nah itu pilihannya ya, tidak, dia boleh tidak memilih kampus merdeka MPKM, dia menggunakan yang kita istilahkan reguler. Jadi di reguler itu kalau di FFUP boleh memilih 20 SKS, itu setara 10 mata kuliah pilihan. Wah, dan yang ditawarkan 30 lebih jenis mata kuliah pilihan dengan tentu saja keahlian dari dosen-dosen itu dikeluarkan di mata kuliah pilihan ini. Jadi di sini bebas. Kalau yang dulu kan FST, FKK. Nah, sekarang boleh dicampur. Saya mau belajar klinis, tapi saya juga mau belajar sintesis, dipersilahkan. Mungkin dia passionnya memang double, bisa saja tak? Orang passionnya dia double. Atau dia mau senangnya ambil tentang komunitas, klinis semua, atau farmakologi semua, atau sains semua. Misalnya mau ngambil sintesis, mau ngambil elusidasi, mau ngambil bioinformatika, mau ngambil kimia, medisinal, mau. Nah, itu dipersilahkan. Jadi bisa mengambil 10 mata kuliah atau setara 20 SKS. Nah, makanya di semester 7 pilihannya boleh MPKM yang juga setara 20 SKS atau 20 SKS merupakan mata kuliah pilihan. Nah, itu tadi kembali lagi. Passionnya ada di mana? Apakah kalau yang MPKM lebih tangguh? Tidak juga, ya. Kembali lagi, bagaimana dia nanti mengaktualisasikan ilmu yang didapatnya, yang didapat di laut dengan di kolam renang. Nah, kembali lagi dia nanti akan menjadi apa? Nah, baik MPKM maupun yang reguler, kita istilahnya sudah buat kurikulum yang tangguh untuk menghasilkan, yaitu tadi lulusan ya memang unggul. Kembali lagi tadi seperti kata Mas Nadiem,
menciptakan manusia unggul. Nah, programnya mau ikut MPKM atau tidak sama, kembali lagi passion, kembali lagi tadi saya kembali lagi ke passionnya masing-masing. Ya, demikian Niko. Balik ke passion sendiri kayak, tapi intinya FFUP itu mendukung ya Bu ya untuk Ya. mahasiswa farmasi mengikuti program kampus merdeka. Memfasilitasi. Ya, betul. Walaupun tidak wajib untuk prodi kesehatan. Walaupun tidak wajib juga, ada beberapa mata kuliah pilihan yang udah ditawarkan ya sama FFUP. Iya, betul. Baik, kalau pandangan dari Bu Esti sendiri mengenai mahasiswa yang mengambil program kampus merdeka ini sambil kuliah gitu Bu, kan juga seperti yang kita ketahui ya, mahasiswa farmasi ini terkenal sibuk dengan banyaknya laporan praktikum dan tugas-tugas yang lainnya juga Bu. Kalau menurut Ibu sendiri gimana tuh Bu? Ya, itulah seninya. Kadang-kadang ya laporan praktikum itu justru akan menjadi apa ya namanya, bagi sebagian itu menyenangkan ya, tapi bagi sebagian lain ya ini sekedar rutinitas ya, pokoknya dipenuhi. Nah, dia ingin punya passion lain lagi ya, jadi itu pandai ya dalam membagi waktu ya. Sebenarnya bisa sih ya, walaupun penuh, tapi kalau untuk semester 7 kan sudah tidak ada nanti praktikum untuk angkatan yang nanti ikut kurikulum baru. Semester 7 itu sudah tidak ada praktikum. Jadi full mata kuliah pilihan atau mau ikut MPKM. Jadi untuk kuliah praktikumnya sudah dibentuk di semester 1 sampai 6. Jadi MPKM-nya kita tawarkan semester 7 supaya profil mahasiswanya sudah terbentuk sebagai seorang farmasis. Jadi dia kalau nanti terjun di lautan luas ya dia sudah profilnya sudah terbentuk seperti itu. Mungkin bisa nanya Alessandro gimana pengalamannya dalam membagi waktu, karena cukup banyak nih adik-adik ini mahasiswa farmasi kita itu keren, daftar apa aja diterima ya, dari pertukaran pelajar ke Korea, kemudian tadi yang program yang Alessandro, kemudian studi independen, magang aja di beberapa BUMN ya. Nah, itu memang tangguh ya kita, walaupun di tengah kesibukan ternyata mereka mendaftar di Dikti cukup banyak mahasiswa kita yang tangguh dalam hal membagi waktu. Nah, mungkin Alessandro kali ya bisa memberikan pengalamannya dalam membagi waktu. Ya Bu, buat saya sih membagi waktu lumayan mudah ya Bu, karena memang dari SMA pun saya juga kan banyak kegiatannya, jadi udah biasa buat bagi waktu. Passionnya kembali lagi. Iya, karena saya juga memang benar-benar ingin memperdalam mengenai KTI ya Bu, karena saya pengennya di bidang keilmuannya nanti saya ingin menjadi saintis kan. Untuk menjadi saintis yang baik, saya harus bisa memberikan update-update terbaru di dalam dunia ilmuwan kan ya Bu. Nah, caranya tuh dengan KTI, dengan jurnal. Ya, jadi itu pendekatan saintis yang tingkat kedalamannya ya tajam, karena saintis itu ujungnya adalah kemanfaatannya dipakai di masyarakat, memudahkan ya kan, ya, teknologi, sains, seni itu memudahkan dalam kehidupan manusia. Itu Ale tadi bisa menikmati dalam hal membagi waktu, ya itu kembali lagi passionnya ada atau tidak ya. Niko sama Lydia. Baik, terima kasih Kak Ale telah jelaskan bagaimana cara membagi waktu tersebut ya Kak Ale ya. Sama-sama Lia. Iya. Kalau tadi Ibu kan sempat singgung kalau di FFUP ini bakal ada di semester 7 tuh Bu. Sebenarnya kalau kita ngikut program kampus merdeka ini kan 20 SKS tuh Bu. Kan itu besar kan ya Bu ya. Kalau misalkan kita mau konversi misalkan 10 doang, lalu 10 lagi kita ngambil mata kuliah pilihan itu Bu. Itu boleh nggak Bu? Atau dikombin gitu loh Bu? Nah itu, jadi 20 SKS itu ada 2 pendekatan dalam menilainya, mengasesmennya nanti ya. Jadi pendekatan pertama, kalau memang tempat yang kita mendaftar seperti di Dikti itu sudah bikin paket, ya sudah mengikuti. Tetapi kalau kemudian kita juga diikutkan, ya jadi ada namanya free form dan structure form. Nah kalau di structure form kita itu merekognisi dengan mata kuliah pilihan kita.
Jadi ini misalnya ya, ini studi independen sudah jalan, yaitu matching fund ya. Jadi di mana ini nanti ada puluhan mahasiswa ya, sekarang sedang berjalan lagi, sedang pada buat proposal. Jadi nanti misalnya matching fund, kita buat structure form, jadi direkognisi dengan mata kuliah pilihan. Jadi karena dia membuat suatu produk dengan bahan alam, jadi misalnya tadi yang saya sempat lihat presentasinya itu cairan obat dalam dan bentuk bubuk untuk larutan dari bahan alam. Kemudian ada juga yang membuat kosmetik roll on dari bahan alam juga. Ya. Nah, di situ kan bisa direkognisi dengan mata kuliah pilihan. Contohnya, karena tadi cairan obat dalam dengan klaim tertentu, nah bisa dengan mata kuliah pilihan nutraseptika, bisa teknologi bahan alam, bisa mata kuliah analisis, karena kan ada yang dianalisis juga, ya, analisis farmasi. Kemudian ada juga bioanalisis, ya. Jadi kita bisa rekognisi dengan mata kuliah pilihan. Nah, nanti yang menilai ya dosen mata kuliah pilihan tersebut juga. Tapi kegiatannya, nah nanti dalam bentuk kegiatan di lapangan. Nah, jadi mereka menggunakan ilmu-ilmu mata kuliah pilihan itu untuk membuat itu tadi produk dari hulu sampai hilir, sampai desain bisnisnya. Nah, jadi akhirnya 20 SKS itu tidak hanya kegiatan yang dia nilai di luar, tetapi juga direkognisi dengan mata kuliah pilihan. Capaian pembelajarannya sama dengan mata kuliah pilihan tadi, MKP tadi. Jadi ada macam-macam bentuknya. Kembali lagi tergantung di mana institusi kita akan menjalani MPKM tersebut. Ada suatu perusahaan yang sudah lengkap, dia membuat 20 SKS itu terdiri dari ini. Nah, itu berarti ya sudah mengikut, namanya reform. Tapi kalau kita merancang sendiri, yang matching fund itu kita merancang sendiri, ya kita rekognisi banyak dengan mata kuliah pilihan. Jadi seperti itu modelnya. Yang di Kalbe, program. Oh, Kalbe ya, Niko tahu. Kalbe kan sudah punya program ya kan? Betul Bu, sudah punya Bu. Kalau belum, nanti kita bisa buat programnya dengan mata kuliah pilihan, direkognisi Niko, seperti itu. Baik Bu. Ya. Lalu apakah program Kampus Merdeka ini nantinya akan merubah sistem pembelajaran Bu yang selama ini sudah berlangsung? Seperti misal kan ada riset penelitian tuh Bu. Kayak misalkan kalau nanti mahasiswa yang kan ada isu-isu nih Bu, kalau mau menemukan sebuah penelitian, lalu dia terbebas dari skripsinya misalkan dengan mengikuti program itu bisa nggak Bu? Atau ada ketentuan lagi Bu? Bisa. Jadi gini, kembali lagi berarti rekognisi dari 20 SKS itu termasuk skripsi. Nah, tapi untuk skripsi ya harus memenuhi kaidah skripsi. Harus melakukan proposal, seminar, kemudian bahan data risetnya ya harus memenuhi kaidah skripsi. Jadi bisa direkognisi dengan skripsi. Jadi misalnya 20 SKS, skripsinya kan 5, 6, 7 ya. Nah, dari 20 SKS itu 7 termasuk skripsi. Nah, seperti itu. Boleh. Nah, cuma harus mengajukan proposal untuk dinilai. Nah, nanti misalnya mau di perusahaan, misalnya Niko di perusahaan farmasi. Nah, di sana proyek apa? Misalnya R&D-nya punya proyek apa? Niko ikut membantu dalam proyek tersebut dan ingin direkognisi sebagai skripsi karena nanti datanya akan dibuat buku skripsi, ya diperbolehkan Niko nanti. Jadi itu mengajukan nanti. Kan Niko sudah nih ya di perusahaan obat, ya kan? Nah, nanti Niko misalnya ada tawaran di sana meneliti, membuat suatu produk dan itu bisa menjadi sebuah skripsi. Nah, nanti Niko bisa mengajukan. Nah, caranya sudah ada alurnya ya.
nanti mengajukan proposal, kita nilai, sama seperti layaknya skripsi. Seperti itu, Niko. Kayak program ISMA atau pertukaran pelajar internasional. Iya. Nah, kita bisa ngambil penelitian di luar juga, itu boleh? Iya, Boleh, Bu, boleh. ya? Boleh. Jadi Makanya kita itu penelitian merdeka di sekali. US. Merdeka tapi ya Baik, Bu. tetap memenuhi kaidah ya. Jadi kalau skripsi ya levelnya ya seperti skripsi. Jadi mahasiswa yang tidak MBKM pun bukannya terus dimudahkan ya. Jadi ya mudah, tapi maksudnya tidak dipersulit juga, tetapi kaidah untuk level skripsi seperti apa itu tetap terpenuhi. Jadi mutu ya istilah. Mutu kualitasnya tetap sesuai kaidah. Lebih Oke. jelas ya. Kita udah menarik banget nih pembahasannya ya mengenai program Kampus Merdeka ini. Mungkin sekarang kita bisa tanya dulu nih ke Kak Ale. Kak Ale, apa aja sih Kak manfaat yang didapatkan dengan mengikuti program ini untuk mahasiswa farmasi? Dan apakah seru nih Kak untuk kegiatan-kegiatannya? Oke, dari program yang aku ikutin sendiri, ini kan kita tuh jadi ketemu sama teman-teman dari kampus lain ya. Dan kita juga nanti bakal kerjasama karena nanti bakal ada grup projectnya juga. Dan menurut aku ini bakal bermanfaat banget buat networking. Setelah itu juga pertanyaan yang tadi, seru apa enggak? Seru banget pastinya, soalnya kan di kampus Merdeka ini kan kita bebas milih ya mata kuliah apa yang mau kita ikutin, program apa yang mau kita fokusin. Jadi harusnya kalau misalkan kalian benar-benar suka sama programnya, pasti seru ngejalaninnya. Oke, tadi itu sendiri ya Kak ya. Jadi harus sesuai minat kita biar kitanya juga nggak setengah-setengah nih ngejalaninnya ya Kak ya. Betul banget. Oke, terima kasih Kak Ale. Kita balik lagi ke Bu Ibu. Dari pengalaman Ibu udah cukup berpengalaman lah. Jadi manfaat apa atau nilai plus apa yang didapatkan mahasiswa di kegiatan Kampus Merdeka ini? Apa yang membedakan antara mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka dan mahasiswa yang tidak mengikuti? Nilai plus apa itu, Bu? Ya, baik, betul Niko. Jadi apa plus minusnya? Dua-duanya ada plus minusnya, udah pasti ya. Kalau tidak ikut MBKM memang terus minus, tidak juga. Tadi sudah saya bilang, mereka kedalamannya, ya kan? Tapi kalau ikut MBKM, apakah terus? Tadi Ale sudah menjelaskan seru, networking, ya kan? Nah, orang yang suka bergaul itu pasti senang, ya kan? Dengan MBKM. Tetapi ada juga walaupun suka bergaul, tapi saya lebih comfort, lebih nyaman memperdalam ilmu, ya. Itu juga sama-sama. Jadi semua ada plus minusnya ya. Jadi kalau ikut MBKM tadi Ale sudah karena dia passionnya ada ya seru, banyak ketemu, networking di luar ya. Ya itu tadi yang disebut berenang di laut lepas itu seperti ya itu tadi. Tapi kalau orang yang tidak suka itu tadi ya, dia cenderung agak ya sedikit introvert. Nah itu mungkin bisa jadi siksaan. Jadi karena temennya ikut kelihatannya enjoy, dia belum tentu nantinya enjoy, ya kan? Nah, kalau yang tidak ikut ya itu tadi dia akan memperdalam dengan MKP mata kuliah pilihan yang ya sebenarnya keren-keren juga ya kalau Anda bisa adik-adik bisa lihat ya mata kuliah pilihan kita itu sekarang ya sudah kekinian ya, jadi ilmu-ilmunya juga kekinian. Jadi ya sama saja. Tidak rugi juga, nggak MBKM. Toh nanti kalau misalnya masuk ke prodi apoteker atau PSPA, wah di situ sudah 80% sudah MBKM karena keluar ya. Kuliahnya lebih sedikit karena sekarang sudah diturunkan ke S1. Jadi Anda itu sudah setengah apoteker, ya istilahnya sudah punya bakat seorang apoteker. Ikut atau nggak ikut, dua-duanya tidak ada ruginya. Jadi passion kembali lagi tadi Lia bilang, ya Ale ya menikmati, ya. Tapi kalau misalnya Lia ikut-ikutan, belum tentu loh ya. Nah, apalagi yang diikutin kebetulan tidak passion misalnya karena temennya ikut kampus mengajar, ikut-ikutan, ikut KKN. Ikut-ikutan. Nah ternyata ada ini kasus juga ikut KKN ternyata dia tidak enjoy karena ikut-ikutan. Nah akhirnya dia tidak bikin laporan, tidak punya nilai, takut menghubungin Pak RT, takut berinteraksi dengan lingkungan. Nah jadi itu kembali lagi ya. Jadi tadi Ibu bilang apakah terus
Yang tidak MBKM tidak unggul juga. Yang MBKM ya kelebihannya dia networkingnya di luar. Nah kalau yang di dalam, kedalaman ilmunya dia yang akan ya mungkin lebih banyak. Oke, karena program Kampus Merdeka ini adalah program yang baru ya Bu ya, yang pastinya ada dampak positif dan negatifnya. Ya. Nah, apa aja sih Bu dampak yang dirasakan oleh dosen ataupun fakultas ketika mahasiswanya diterima pada program ini Bu? Dampak itu cenderung negatif ya? Atau dampak positif? Dua-duanya bisa Bu, mungkin. Ya berarti plus minus ya. Tadi dari segi mahasiswa ya pertanyaannya. Nah, sekarang dari segi dosen dan fakultasnya Bu, mungkin. Yeah. Pasti kan ada yang apa ya ibaratnya dulu sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada, pakai. Iya, makin repot yang jelas. Makin repot, makin banyak dokumen yang harus dibuat, ya kan? Makin banyak MOU yang harus dibuat, makin banyak jenis, karena itu tadi ya bebas mengambil MBKM atau tidak, berarti ada berapa ya jenis kegiatan, dan itu membutuhkan dokumen semuanya. Niko mengalami mungkin ya, bagaimana kita masih awal ya, jadi dokumennya ya masih, mungkin nanti kalau setelah Niko ya sudah lancar ya. Nah, tapi karena masih awal, semua dokumennya masih ya baru-baru semua, kita buat berdasarkan kebutuhan. Tapi nanti insya Allah ke depannya ya sudah lebih stabil. Nah itulah dampaknya untuk universitas atau fakultas. Bagi dosen, kalau dosen sih menikmati saja ya istilahnya. Kalau ibu loh ya, menikmati saja. Jadi dengan mahasiswa di luar kita tahu sebenarnya, dengan mahasiswa ikut berenang di laut sana, kita jadi lebih memahami sebenarnya kebutuhan keilmuan apa sih yang dibutuhkan, yang kedalamannya itu kita bisa mengukur sebenarnya yang dibutuhkan di luar sana sebenarnya yang harus banyak itu yang mana, sisi mana, ya kan? Nah, kemudian seharusnya ini ya nggak usah terlalu dalam, ya kan? Nah, tapi sisi ini bisa ditambah. Nah, jadi untuk dosen itu bisa menjadi suatu masukan dalam proses pembuatan konten mata kuliahnya. Dan tentu saja ya di luar sana kan dunia sudah sedemikian ngeblend ya mau nggak mau dosen harus upgrade, ilmunya harus di-upgrade sesuai ya kekinian. Nah, termasuk cara pembelajaran. Cara pembelajaran sekarang sudah mulai OB ya, outcome based ya, jadi berbasis project, berbasis kasus, walaupun sebenarnya di farmasi dengan praktikum itu ya sudah berbasis kasus, ya kan? Nah mungkin dokumen-dokumennya nanti menjadi lebih, apalagi sekarang ada LMS, ada SIA, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan seperti Google Form, bisa menggunakan Google Classroom, ya kan? Ya, tapi sebenarnya LMS itu juga nanti akan seperti Google Classroom. Jadi dengan fasilitas teknologi ya informasi ya dosen mau nggak mau harus berkreasi ya, mengupdate ilmu dan teknologi ya, dan itu digunakan sebagai tool untuk meningkatkan update konten dari materi kuliahnya. Nah, dengan mahasiswa sudah berenang di laut, sebenarnya di laut itu butuh apa lagi sih selain yang sudah saya ajarkan ya. Jadi menjadi lebih, saya kira sangat menguntungkan kalau dari sisi dosen itu, ini tadi sisi menguntungkan. Sisi yang dampak negatifnya ya repot itu aja, lebih repot. Tapi ya itulah tantangan itu selalu di awal pasti repot, tetapi kalau kita bisa menikmatinya ya ini menjadi, kalau kita menikmatinya ya menjadi ibadah lah untuk kita, karena toh anak-anak kita juga yang sedang kita ajarin untuk nanti bisa berenang di lautan luas seperti itu. Jadi tadi dampak positif dan negatifnya ya Niko. Sudah ya. Baik Bu, mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir, atau Ibu dan Ali nanti bisa memberikan kesimpulan, karena di luar sana kan masih banyak yang
mahasiswa farmasi, mahasiswa kesehatan pro dan kontra dalam mengikuti kampus Merdeka ini. Mungkin Ibu bisa memberikan kesimpulan terkait apakah program kampus Merdeka ini sesuai untuk mahasiswa prodi kesehatan atau farmasi khusus? Kalau dari saya, segala sesuatu yang dicanangkan tujuannya baik oleh Mas Nadiem istilahnya. Tujuannya baik, menciptakan kesempatan peluang untuk menjadi manusia unggul, ya kan? Nah, sesuatu yang baik, kalau kita buat, kita fasilitasi dengan tool, dengan alat, sistem yang baik, saya kira hasilnya baik, seperti itu. Jadi masalah pro kontra itu kan kembali lagi cara pandang. Kalau cara pandang saya, segala sesuatu selama tujuannya baik, manfaatnya ya memang Ale tadi sudah bercerita ya, manfaatnya baik ya kenapa tidak kita fasilitasi. Jadi tadi boleh memilih ya namanya merdeka. Kalaupun tidak MBKM ya tetap baik juga, MBKM ya baik juga. Nah, jadi kita buat saja fasilitas. Walaupun kembali lagi prodi kesehatan memang banyak yang pro kontra ya silakan saja. Tapi itu pandangan kita, saya bahwa itu tadi baik, caranya baik, hasilnya baik, insya Allah hasilnya baik. Itu saja. Niko? Baik, mungkin Ale bisa memberikan kesimpulan juga. Oke, saya sendiri setuju banget sama apa yang dibilang sama Ibu Esti. Karena saya juga yakin apa yang udah direncanakan sama Bapak Menteri kita kan udah melalui berbagai macam pemikiran ya, kenapa untuk apanya, bagaimana menjalankannya. Menurut saya pasti udah baik. Saya juga senang banget sama program ini karena bisa memberikan kesempatan buat teman-teman kayak kita nih, teman-teman di bidang kesehatan, bisa nyobain. Mungkin dari teman-teman yang bidang kesehatan ini kan mikirnya kayak maunya jadi saintis doang atau mau kerja di grup yang bikin obat doang gitu ya. Tapi kita juga ada program-program kayak pengajar. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang emang pengen, oh iya saya pengen jadi pengajar nih, saya dibantu banget sama dosen saya, makanya saya pengen juga nerusin, saya pengen jadi pengajar juga. Ada tuh di program Kampus Merdeka. Atau yang kayak, oh iya saya ternyata pengen bikin sesuatu yang saya bisa jadikan brand. Bisa juga tuh dikembangkan di entrepreneur. Menurut saya jadi lebih membuka peluang aja sih buat teman-teman kesehatan. Jadi nggak di lingkupnya nggak itu aja. Menarik banget ya topik pembahasan ini. Memang pro kontra banyak, tapi balik lagi ke sudut pandang bagaimana cara menyikapinya. Semoga Sobat PPDC yang mendengar podcast kita kali ini dapat pahami tentang program Kampus Merdeka ya khususnya ya. Pastinya dong Kak, keren banget nih diskusi kita kali ini. Dan sekali lagi gak kerasa banget ya kalau ini udah jadi episode terakhir kita nih di PPDC Podcast season 1 kali ini. Dan semoga masih ada season-season lainnya. Amin. Untuk teman-teman jangan lupa untuk berpikir kritis ya, khususnya dalam ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk cek PPDC Podcast dan kabar PPDC di Spotify PPDC, YouTube, Instagram, dan blognya SEMA FFKM UP. Dan sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!